warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Jika kalian mengisi link presensi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom dan grup WA sudah diisi belum? Siapkan dulu alat tulisnya, sudah disiapkan belum? Sudah? Ada LKPD-nya, sudah dicetak belum LKPD-nya? Yang seperti ini sudah? Sudah belum? Di Pemuda Indonesia, komponen biotik yang hidup ada apa saja? Manusia, terus apa malih? Hewan dan tumbuhan. Karnivora dan omnivora. Kalau hewan herbivora itu hewan pemakan apa? Tumbuhan. Kalau karnivora hewan pemakan daging. Kalau hewan omnivora pemakan apa? Pemakan segalanya. Akan belajar mengenai rantai makanan. Adapun tujuan pembelajarannya apa? Kalian bisa menganalisis rantai makanan. Terus bisa membuat gambar rantai makanan pada suatu ekosistem. Menurut kalian, mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Kurangnya apa? Ketersediaan makanan bagi mereka. Ketersediaan makanan, pinter Mbak Ozil. Kurangnya ketersediaan makanan. Nah, kalau ketersediaan makanan itu berkurang, otomatis pada makanan itu berguna sebagai sumber energi. Nah, kalau misal ketersediaan makanan berlangsung terus-menerus berkurang, apa yang akan terjadi? Nanti hewan-hewan tersebut itu akan menjadi punah. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri, yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang.
Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Lalang, ular, Tadi dimakan oleh nopo niki yang hijau ini namanya apa? Belalang. Padi itu posisinya sebagai apa tadi? Belalang itu memakan padi. Namanya ini hewan apa yang memakan tumbuhan? Ada herbivora. Ini sebagai konsumen 1. Terus ada kata ini akan memakan opo terus kata ini nanti dimakan oleh ular. Ular nanti mati. Kalau mati bangkainya dimakan oleh siapa? Pengurai atau jamur. Nah, padi ini dinamakan produsen. Kenapa? Karena mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Produsen itu yang dapat membuatnya makanan sendiri melalui proses fotosintesis. konsumen tingkat 1 itu apa? Tumbuhan tanpa makan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 itu adalah hewan karnivora. Konsumen puncak itu adalah hewan karnivora atau omnivora yang sudah misalnya contohnya singa, elang, harimau. ya pinter yang tidak ada pemangsanya. Jadi setelah mati nanti akan diuraikan ya oleh namanya dekomposer atau nama lainnya pengurai. Pengurai itu apa? Pengurai adalah mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang lain yang telah mati. Padi itu kedudukannya sebagai apa tadi? Tanaman itu? Produsen. Tikus itu sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Ya, konsumen tingkat 1. Terus ada ular. Ular itu apanya? Tingkat 2. Terus ada elang. Elang berkedudukan sebagai apa? Konsumen tingkat. Konsumen puncak. Terus kalau elang mati nanti bangkainya diuraikan oleh siapa? Misal kalau ular ini diburu manusia, apa yang akan terjadi? Populasi tikus bagaimana? Kalau ularnya sering diburu manusia dan dimanfaatkan, maka si tikus semakin banyak, nanti berpengaruh kepada yang namanya hasil panen. Nah, hasil panen ini kalau tikusnya banyak, bisa panen banyak tidak? Tidak ya. Kalau tidak seimbang nanti mesti ada salah satu yang akan punah. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, sambil tepuk tangan. Buka, tutup, sambil tertawa. Buka, tutup, sambil menangis. Buka, tutup, sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan.
hijau. Konsumen 1 hewan herbivora. Yang 2 karnivora. Juga pengurai inang. Belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan yang saya buat merupakan ekosistem di sawah. Adapun rantai makanan yang saya buat adalah padi dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan oleh elang, elang mati dan tumbuhnya diuraikan jadi oleh pengurai yaitu bakteri maupun jamur. Sudah sesuai belum urutannya? Sudah. Sudah sesuai ya. Tadi ada produsennya ada, terus ada konsumen tingkat satunya tadi tikus ya, punyanya Mbak Yara. Tikus nanti dimakan oleh ular, terus ular dimakan oleh elang mati. Tadi tubuhnya itu diuraikan oleh jamur maupun mikroorganisme. Mengenai plus temennya untuk yang sudah presentasi. Dapat ya presentasinya. Produsen. Nah, produsen. Terus 1, konsumen tingkat 1 apalagi? 2, Konsumen tingkat 2 ada apa lagi? konsumen Tingkat 3. 3, Jamur itu pengurai atau Tadi kalau produsen itu tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Terus ada konsumen tingkat 1 itu adalah hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora. Konsumen tingkat 2 adalah pemangsa hewan herbivora, berarti dia pemakan daging. Namanya apa? Karnivora. Terus ada konsumen puncak. Konsumen puncak itu konsumen yang sudah tidak memiliki pemangsa, tidak ada yang memangsa. Nanti dia mati, terus diuraikan oleh yang namanya Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu materi apa yang belum dipahami? Nah, menurut kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? menyenangkan. Kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim di grup WA. Sudah muncul belum notifnya? Sudah. Nilainya kurang dari KKM, nanti kalau Ibu berikan soal lagi sebagai remedial. Nah, untuk yang nilainya sudah di atas KKM, nanti melakukan pengayaan dengan cara apa? Mempelajari materi selanjutnya itu apa? Ada di tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Ayo ikut nyanyi. Padang bulan, padang negoyorino. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak, terima kasih partisipasi aktifnya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat. Nah, untuk menutup pelajaran, Ibu tutup dulu nggih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.